Sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Marilah kita melakukan persujudan awal kepada Sang Buddha, Sang Bhagawa, persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Handamayang saranagamana patang banamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Bacakan artinya. Aku berlindung kepada Aku berlindung Berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya aku berlindung kepada kepada Sangga. Handamayang Buddha Nusatinayang Karomase. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho. Wijacarana sampano sugato lokawidu. Anuttaro purisa dhammasarati. Satta dewa manusanang Buddha Bhagawati. Mari kita bersama-sama membacakan artinya. Karena itulah Sang Bhagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menemu jalan ke nibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang berberkah. Handamayang dhammanusatinayang karomase.
Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipassiko Opanaiko Pacatang Weditabo Winyuhiti. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksanawan dalam batin masing-masing. Handamayang Sanghanusatinayang Karomase Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Ujupatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Nyayapatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Samiccepatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Yadidam Cattari Purisa Yogani Atta Purisa Puggala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahunneyo Pahunneyo Dakineyo Anjali Karanio Anutarang Punya Ketang Lokasa Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak lurus. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah sangga siswa Sang Bagawa, patut menerima sajian, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayang Saca Kiryagatayo Banamase Nati me saranang anyang Buddha me saranang warang Etena sajja wajena Sotite hotu sabada Nati me saranang anyang Dhammo me saranang warang Etena sajja wajena Soti me hotu sabada Nati me saranang anyang Sanggo me saranang warang Etena sajja wajena Soti me hotu sabada. Tiada perlindungan lain bagiku. Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera.
Tiada perlindungan lain bagiku. Damalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Sanggalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Baik, sekarang Parita dibuka halaman 44, Abinha Pacawe Kanapata. Handamayang Abinha Pacawe Kanapatang Banamase Jaradamomhi Jarang Anatito Biadidamomhi Biadim Anatito Maranadamomhi Maranang Anatito Sabehi me piyehi manapehi nanabawo winabawo kamasakomhi kamadayado kamayoni kamabandhu Kamapatisarano yang kamang karisami kalyanang wapapakang wa tasadayado bawisami ewang amhehi abinhang pacawe kitabang. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucinta dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan. Selanjutnya dibuka halaman 97, Anggulimala Parita. Handamayang Anggulimala Paritang Banamase Ya Tohang Bagini Ariyaya Jatiya Jato Nabi Janami Sancica Panang Jiwita Warapeta Tena Sacena Sotite Hotu Soti Gabasa. Saudari, sejak lahir sebagai seorang Arya, aku tidak terikat oleh segala pembunuhan makhluk hidup. Atas kebenaran ini, semoga Anda selamat.
Semoga bayi dalam kandungan selamat. Selanjutnya dibuka halaman 120, Sumanggala-gata. Handamayang Sumanggala-gatayo Banamase Hotu sabang sumanggalang Rakantu sabba dewata Sabba buddhanubhavena Soti hontu nirantarang Hotu sabang sumanggalang Rakantu sabba dewata Sabba dhammanubhavena Soti hontu nirantarang Hotu sabang sumanggalang Rakantu sabba dewata Sabba sangganubhavena Soti hontu Hontu nirantarang. nirantarang. Semoga segala berkah indah menjadi kenyataan. Semoga semua dewa melindungi dan dengan kekuatan semua Buddha. Semoga Anda senantiasa sejahtera. Semoga segala berkah indah menjadi kenyataan. Semoga semua dewa melindungi dan dengan kekuatan semua dhamma. Semoga Anda senantiasa sejahtera. Semoga segala berkah indah menjadi kenyataan. Semoga semua dewa melindungi dan dengan kekuatan semua sangga. Semoga Anda senantiasa sejahtera. Sadu, 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 sadu. sadu. Baik, setelah mengulang pembacaan sutta, gata, parita, tibalah saatnya kita untuk hening sejenak dengan melakukan meditasi lebih kurang 10 menit ke depan. Silahkan posisikan duduk yang rileks, nyaman, persiapkan diri untuk berkonsentrasi dalam objek meditasi yang sering dilatih masing-masing. Meditasi bisa dilanjutkan.
meditasi dapat diakhiri. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Permohonan lima sila dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Baik, Pak Rite silahkan dibuka halaman 27. Marilah kita bersama-sama melakukan permohonan lima sila. Mayang bante tisaranena saha pancasila niyacama dutiyampi mayang bante tisaranena saha pancasila niyacama Tatiampi mayang bante tisaranena saha pancasila niyacama. Yamahang wadamitang wadeta. Sama bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Budang saranang gacami. Dhammang saranang gacami. Sanghang saranang gacami. Dutiyampi budang saranang gacami. Dutiyampi dhammang saranang gacami. Dutiyampi sanghang saranang gacami. Natiyampi budang saranang gacami. Tatiyampi dhammang saranang gacami. Tatiyampi sanghang saranang gacami. Saranagamanang paripunang. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami.
sumicacara, weramani, sikkhapadang, samadiyami. Musawada, weramani, sikkhapadang, samadiyami. Surameraya majapamadatana, weramani, sikkhapadang, samadiyami. Imani pancasikapadani silena sugating yanti, silena boga sampada, silena niboting yanti, tasma silang wisodaye. Dhamma di sana oleh Yang Mulia Upasamotera diawali dengan pembacaan Dhamma Desana Aradhana, dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Sa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Ya, selamat pagi, Namo Buddhaya. Ya, baik, hari ini kita kumpul sama-sama untuk puja bakti minggu. Harapan saya tentu puja baktinya hanya seminggu sekali, bisa diluangkan waktu untuk datang. Jadi bukan hanya karena ada waktu saja baru mau datang, ya, tapi karena memang hari Minggu ini satu hal yang perlu diupayakan. Puja bakti ini perlu dengan sengaja diluangkan waktu untuk datang. Jadi datang wihara untuk ikut puja bakti bukan satu pilihan mau atau tidak, tetapi diusahakan bisa hadir. Biasanya beberapa wihara bingung dengan arti puja bakti dan kebaktian. Puja bakti minggu, kebaktian minggu. Mana yang mau dipakai? Kalau disuruh pilih, pilih puja bakti. Ya, jangan pilih kebaktian. Ya, jadi hari Minggu
disempatkan waktu. Anda sudah dari Senin sampai Sabtu belajarkah atau bekerja berumah tangga? Tentu yang utama adalah mencari nafkah. Ini penting untuk berumah tangga. Tetapi hari Minggu harapan saya meluangkan waktu untuk datang puja bakti. Kalau kita cari nafkah atau utamanya cari nafkah, utamanya adalah untuk kebutuhan fisik. Sedangkan manusia itu bukan hanya fisik tapi batin. Bahkan batin ini yang paling penting sebenarnya sebagai penentu kebahagiaan kita. Kalau di masyarakat, kalau Anda bergaul, Anda begitu terpesona atau begitu wah kepada orang yang memiliki materi yang banyak, memiliki materi yang Anda anggap wah. Padahal kalau kita mau lihat bahwa kebahagiaan yang utama itu bukan materi. Kebahagiaan yang utama itu adalah tentang batin. Jadi kalau batin Anda bagus, batin Anda terkendali, itu sebenarnya Anda lebih mudah mendapatkan kebahagiaan. Karena itu batin ini sebenarnya yang paling penentu utama kebahagiaan kita. Kalau batin kita kacau balau, walaupun Anda kaya raya, Anda akan banyak mengalami penderitaan. Karena itu hari Minggu, seminggu sekali bisa sempatkan waktu untuk ke wihara puja bakti. Diharapkan saat puja bakti ini kita bisa mendapatkan dhamma, bisa mendapatkan ajaran Buddha yang akan kita pakai dalam menghadapi kehidupan. Jadi dengan mendengarkan ceramah, mengikuti puja bakti, diharapkan ada sesuatu untuk batin kita. Dan dari situ kita pakai untuk menghadapi kehidupan. Kalau batin kita banyak diisi dengan dhamma, di luar sana hal-hal yang tidak menyenangkan bisa lebih ringan. Tapi kalau batin kita tidak ada dhamma, di luar sana yang sudah kacau balau, kita tambah menderita. Nah, karena itu harapan saya hari Minggu bisa dengan sengaja meluangkan waktu untuk datang ke wihara ikut puja bakti. Hanya seminggu sekali, tidak banyak waktu, 2 jam paling banyak sudah. Anda sudah bisa beraktivitas kembali. Ya hari ini saya mau mengajak Anda untuk melihat manfaat dari puja bakti. Jadi mungkin ada yang melakukan puja bakti dengan tidak sungguh-sungguh atau sekadar saja. Jadi kita puja bakti hari Minggu ini saya harap bisa diperhatikan dengan baik apa manfaat yang bisa diperoleh. Biasanya kalau kita puja bakti, kita memulai dengan nama Karapata. Nama Kara itu nama persujudan. Kara itu perbuatan. Perbuatan persujudan. Jadi kalau nama Kara, biasanya pemimpin memulai dengan nama Karapata. Nah, ini syair untuk persujudan. Persujudan itu ya berarti kita menghormati kepada Buddha Dhamma Sangha. Kita melakukan persujudan. Di mana dalam ajaran Buddha, penghormatan itu bisa dengan bersujud, bisa dengan pradaksina. Pradaksina tahu ya, apa yang menjadi objek puja, apa yang menjadi objek pemujaan kita itu berada di sisi kanan. Biasanya kita putar 3 kali,
dengan yang dihormati itu berada di sisi kanan. Melakukan persujudan, melakukan pradaksina, dan yang paling tinggi adalah melaksanakan ajaran Buddha. Nah, itu bentuk penghormatan tertinggi kepada ajaran Buddha. Jadi ada 3. Jadi kita melakukan persujudan itu adalah satu bentuk penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bersujud itu memang satu tradisi. Nah, pradaksina juga itu merupakan satu tradisi. Tradisi itu penting atau tidak? Tradisi itu penting. Jadi tradisi itu perlu dilakukan, tetapi melakukannya dengan pengertian benar. Ada orang melakukan tradisi tidak paham. Ditanya, kenapa? Tidak usah tanya, ikut saja. Nah, itu biasanya tradisi seperti itu kita jumpai terutama orang Tionghoa. Jadi kalau kita tanya sama mama atau papa, "Ma, mengapa begini? Mengapa begitu?" Langsung dimarahin mama. Langsung tanya-tanya. Nah, biasanya begitu kan? Begitu juga saya kalau di rumah tanya mama, "Kenapa begini? Kenapa begitu?" Nggak usah tanya-tanya, lakukan saja. Nah, itu adalah bentuk tradisi. Jadi kita tidak paham untuk apa, kita sekedar saja melakukan. Nah, jadi tradisi ini menjaga kita tetap berada di hal-hal yang baik tanpa kita pahami. Ya, nanti ke depannya diharapkan baru kita bertanya. Nah, dalam ajaran Buddha seperti itu. Ada tradisi-tradisi yang tetap kita pertahankan, tetapi dalam ajaran Buddha dipersilakan untuk bertanya. Jadi dalam ajaran Sang Buddha, apa saja yang Anda ragu, apa saja yang Anda tidak paham, silakan bertanya. Pertanyaannya dibuka seluas-luasnya. Jadi melakukan persujudan ini satu tradisi. Anda masuk ke Dhammasala, sebelum Anda duduk, Anda bersujud dulu. Nah, nanti kalau ketemu bantenya, Anda bersujud dulu. Anda tidak tahu untuk apa bersujud. Ya, jadi bersujud itu kalau Anda melakukan dengan benar itu ada 5 titik. 2 kaki, 2 lutut, kepala menyentuh lantai. Nah, itu 5 titik. Jadi diharapkan melakukan persujudan itu dilakukan dengan benar-benar. Bisa menjadi satu tradisi, bisa menjadi satu spiritual. Nah, jadi kalau tradisi ya sudah, apa yang orang lain lakukan ikut saja. Nah, itu tradisi. Spiritualnya bagaimana? Waktu kita melakukan nama karapata atau persujudan, diharapkan lakukan dengan sungguh-sungguh. Sujud pertama untuk Buddha. Apa yang dilakukan? Bukan asal sujud saja. Jadi kalau Anda melakukan sujud asal-asalan, ikut-ikutan, nah itu tradisi. Tapi kalau Anda melakukan sujud pertama kepada Buddha, apa yang Anda lakukan? Mengingat sifat-sifat mulia dari Buddha. Satu saja sudah cukup. Apa yang Anda bisa ingat? Oh, Buddha penuh welas asih, atau Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna. Nah, jadi baru setelah ini diingat, kita melakukan sujud. Atau sujud yang kedua, apa yang dilakukan? Mengingat pada Dhamma. Dhamma kalau dipraktekkan sungguh-sungguh akan membawa pada akhir derita. Nah, baru kita bersujud kepada Dhamma. Kemudian sujud yang ketiga, kita bersujud kepada Sangha. Sangha adalah yang mengikuti ajaran Buddha. Saya juga akan mengikuti ajaran Buddha. Nah, jadi sujud itu tidak asal sujud saja. Anda kalau sering membaca Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati bisa. Salah satu yang Anda angkat untuk menjadi pengingatan Anda. Baru Anda bersujud. Ya, jadi tidak asal sujud, cepat-cepat bersujud tanpa paham apa yang dilakukan. Kalau melakukan sesuatu tanpa paham apa yang dilakukan, itu sebutannya tradisi.
Tapi kalau Anda melakukan sesuatu dengan paham, dengan pengertian benar, itu secara spiritual. Jadi melakukan sujud itu salah satu manfaat yang bisa Anda lakukan. Jadi sekali lagi, tidak sujud cepat-cepat, tidak sujud asal-asalan, tetapi ada satu pengingatan luhur yang bisa dimunculkan saat melakukan namakarapata. Kemudian sujud yang lain, manfaat yang bisa kita peroleh dari sujud adalah pada saat kita melakukan sujud, kesadaran kita, perhatian kita tujukan kepada jasmani ini. Apalagi kalau Anda yang sudah tua. Ini melakukan sujud itu dengan susah payah. Jadi perhatian kita, kesadaran kita benar-benar tertuju kepada apa yang dilakukan. Nah, ini namanya pengingatan kepada tubuh jasmani. Jadi selama ini pikiran selalu menghayal, selalu lari kemana-mana, menghayal kemana-mana. Dengan kita melakukan persujudan, perhatian kita, kesadaran kita tertuju kepada jasmani. Nah, ini juga satu bentuk meditasi secara sederhana. Pengingatan pada jasmani. Nah, kemudian melakukan persujudan ini adalah satu bentuk menghadapi ego, yaitu supaya ego kita turun. Jadi ada murid Acanca cerita, di wihara ini Anda diharapkan untuk bersujud sampai 100 kali. Jadi kalau masuk ruangan bersujud, keluar ruangan bersujud. Jadi begitu dengar ada Bante senior datang, cepat-cepat ke kuti melakukan persujudan. Jadi bersujud itu manfaatnya adalah bukan kepada orang yang kita sujud. Bukan. Anda bersujud kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha itu bukan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Anda bersujud kepada seorang biku itu bukan kepada bikunya. Ketika Anda bersujud tujuannya adalah menurunkan ego, menurunkan harga diri. Nah, ini tujuan dari bersujud. Karena sekali lagi sujud itu bukan kepada orang yang disujud, tapi kepada orang yang melakukan sujud. Nah, karena itu bersujud, melakukan penghormatan, dilakukan dengan sungguh-sungguh supaya ego kita bisa turun. Di beberapa tradisi, terutama orang Tionghoa, mungkin tidak lumrah bersujud kepada orang tua. Ya, tetapi ada beberapa orang bersujud saat-saat tertentu saja. Misalkan saat Xinjia, waktu Imlek. Nah, kita bersujud kepada orang tua, kemudian orang tuanya dikasih ampau. Nah, karena di tradisi orang Tionghoa, rasanya tidak lumrah bersujud kepada orang tua. Karena bersujud itu dianggap orang tuanya nanti sudah apa baru bersujud itu. Nah, tapi kalau kita sudah menjadi umat Buddha, harapannya pengertian kita sudah lebih meningkat. Nah, ini sebenarnya sujud kepada orang tua ini hal yang bagus untuk dilakukan. Ya. Jadi itu tiga manfaat yang Anda akan dapat dari bersujud. Jadi ini tradisi, karena manfaatnya besar, tradisi ini tidak dihilangkan. Karena itu dengan memahami manfaat dari bersujud, diharapkan Anda melakukan sujud itu dengan pengertian benar. Melakukan dengan sungguh-sungguh, tidak buru-buru, tidak asal-asalan. Ya, tidak asal-asalan. Karena itu melakukan sujud itu dilakukan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, sehingga Anda melihat sujud ini sebagai satu kebajikan. Ya, bisa kelihatan kan kebajikannya ya. Jadi dengan mengingat Buddha, Dhamma, dan Sangha, dengan perhatian pada jasmani, dengan menurunkan ego. Nah, ini jadi ada tiga manfaat dari melakukan persujudan. Ya.
Nah, biasanya ini yang pertama-tama kita lakukan saat kita puja bakti, bersujud dulu kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kemudian setelah kita bersujud, kita membaca parita. Nah, sekali lagi saya harapkan membaca parita dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak asal-asalan juga, ya. Membaca parita seperti membaca buku. Kalau kesadaran tidak hadir, perhatian tidak hadir, Anda baca buku, coba. Anda sambil menghayal. Halaman 9 dibaca. Halaman 10 lanjut. Dipikir-pikir, tadi apa yang dibaca ya? Lupa. Nah, kan biasanya begitu ya. Habis baca buku, lupa. Tadi yang dibaca apa ya? Nah, dikarenakan pada saat membaca, Anda berhayal yang dilakukan ini, tetapi kesadarannya di tempat lain. Nah, jadi tidak efektif, waktunya rugi, apa yang dilakukan sia-sia. Nah, jadi sama waktu kita membaca buku, lagi belajar, pelajarnya 1 jam, tapi setelah belajar, tadi belajar apa ya? Lupa. Tadi baca apa ya? Lupa. Nah, ini disebabkan gara-gara sambil membaca, perhatiannya tidak di buku. Sambil membaca, memikirkan game, memikirkan nanti setelah ini mau melakukan apa. Lupa. Nah, jadi sia-sia belajarnya. Demikian juga membaca parita. Jadi membaca parita di situ ada tanda-tanda bacanya. Jadi tanda-tanda baca ini membantu kita hadir di sini. Jadi kalau Anda membaca parita sambil menghayal, tanda-tanda bacanya diterobos-terobos. Akibatnya apa? Yang di sini baca paritanya sudah sampai di sini. Yang di sini baru sampai di sini. Jadi orang yang mendengarkan tidak nyaman. Jadi baca paritanya jadi naik turun, tidak sama. Nah, jadi gara-gara membaca paritanya tidak hadir saat itu. Ya, jadi dengan kita membaca parita, diharapkan kesadaran kita hadir pada saat kita membaca. Jadi waktu membaca parita, tidak berhayal lagi di rumah. Setelah dari sini mau melakukan apa? Ya, usahakan baca parita, kesadaran hadir di sini. Tidak pikir macam-macam. Jadi dengan membaca parita, salah satu manfaat yang akan kita peroleh seperti itu. Dengan membaca parita juga, kita juga membantu menurunkan ego juga. Jangan merasa paling tua, paling senior. Baca parita sekehendak hati. Baca parita suaranya lantang-lantang. Berharap supaya semua orang mengikuti dia. Padahal baca paritanya tidak sesuai. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya. Kemudian manfaat besar dari membaca parita. Membaca parita itu tidak sekedar membaca. Membaca parita itu paling utama adalah memahami apa yang dibaca. Tujuannya untuk apa? Seperti yang kemarin saya sampaikan, mengapa kita rasanya sudah banyak membaca, sudah banyak mendengarkan ceramah, tetapi perilaku buruk, hal-hal yang buruk itu jarang muncul di dalam batin kita. Kita masih mudah marah, masih mudah emosi, masih mudah melakukan hal-hal yang buruk, disebabkan karena hal-hal yang baik itu, hal-hal yang bijaksana itu sulit untuk muncul di dalam batin kita. Dalam ajaran Buddha dikatakan kita mengalami penderitaan karena munculnya kilesa di dalam batin.
arti kilesa adalah pengotor batin. Terutama loba dan turunannya, keserakahan dan turunannya, dosa atau kebencian dan turunannya. Nah, kalau Anda perhatikan, itu kebanyakan atau dominan muncul di dalam batin. Nah, jadi kalau yang namanya dominan sering muncul di dalam batin, nah itu yang akan menjadi pemimpin, itu yang akan menjadi kuat. Nah, jadi karena memimpin, karena menjadi kuat, ya itu yang akan dominan di dalam batin kita. Nah, jadi tidak heran kita mudah marah, mudah jengkel, mudah melakukan hal-hal yang buruk, yaitu gara-gara yang buruk-buruk itu dominan di dalam batin kita. Nah, dengan membaca parita, dengan memahami apa yang dibaca, diharapkan supaya kebijaksanaan ini bisa muncul di dalam batin kita. Kalau kita membaca parita, misalnya pengingatan kepada 4 kebutuhan pokok. Nah, di parita ada di situ. Merenungkan tujuan utama makan. Merenungkan tujuan utama memakai pakaian. Merenungkan tujuan utama bertempat tinggal. Merenungkan tujuan utama memakai obat-obatan. Nah, jadi kalau kita sering-sering membaca hal ini, apa manfaatnya? Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita lagi makan, melihat makanan yang tidak sesuai dengan selera, muncul kebencian, misalnya marah atau jengkel sama mama, kok makanannya seperti ini, tidak sesuai dengan selera kita. Tapi karena kita ada membaca perenungan manfaat dari makan, nah, jadi waktu kita muncul jengkel, kita keingat, oh tadi pagi saya baru baca manfaat dari makan, bukan mencari kesenangan, bukan untuk bermain. Nah, jadi begitu muncul jengkel, kita keingat, oh iya ya, manfaat dari makan itu untuk membantu. Kalau Anda bekerja supaya tidak loyo, kalau tidak makan pasti loyo. Membantu kehidupan, terutama kehidupan luhur. Nah, jadi begitu ini muncul di dalam batin, kebenciannya bisa menurun. Oh, saya makan bukan untuk kesenangan lidah. Nah, ini jadi waktu kita muncul itu, kebencian kita terhadap kesenangan makan, tidak mencari kesenangan makan, bisa menurun. Nah, jadi waktu parita apa yang kita baca itu bisa saja tiba-tiba muncul membantu kita ketika ada pengotor batin muncul. Nah, ini tujuan dari manfaat membaca parita. Yang suka membaca Karanya Metta Sutta, kalau tiba-tiba lagi jengkel, tiba-tiba muncul kebencian, tiba-tiba keingat, oh tadi saya ada membaca Karanya Metta Sutta. Apa yang terjadi pada saat itu? Kebencian kita menjadi turun, kebencian kita menjadi reda. Tadi baca Karanya Metta Sutta. Nah, jadi sebenarnya dengan kita membaca parita dengan sungguh-sungguh ya, membaca dengan sungguh-sungguh, memahami arti apa yang dibaca, nanti ketika kilesa muncul, kilesa menguasai kita, begitu kita keingat parita yang kita baca, nah ini akan membantu kita menghadapi kilesa. Membantu kita menghadapi penderitaan. Ya, jadi kelihatan sebenarnya manfaat dari membaca parita. Akan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dilakukan dengan kesadaran. Waktu baca parita, pikirannya tidak lari kemana-mana, tidak berhayal, tetapi memahami apa yang dibaca.
supaya ketika ini dilakukan, ini akan kelihatan manfaat dari membaca parita. Ya, jadi saya harap membaca parita ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, tidak asal-asalan, tidak melakukannya hanya sekedar tradisi, tetapi melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi ini yang biasa kita lakukan saat puja bakti. Kemudian yang kita lakukan saat puja bakti juga bermeditasi. Tentu harapan saya Anda kalau di rumah sangat jarang meditasi, malas meditasi, tidak tertarik dengan meditasi, harapan saya sudah puja bakti meditasinya singkat, tidak dilakukan lagi dengan sungguh-sungguh. Nah, tentu ini sangat disayangkan. Jadi walaupun meditasi kita di hari Minggu itu biasanya hanya singkat, usahakan bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh juga. Nah, kemudian salah satu manfaat penting kalau kita hadir saat puja bakti adalah mendengarkan ceramah. Jadi bagi yang tidak bisa berceramah, sudah tidak bisa berceramah, tidak menghargai orang yang berbicara di depan. Nah, tentu ini satu hal yang menyedihkan. Ya, sudah tidak bisa ceramah, tapi tidak menghargai orang yang berbicara di depan. Jadi siapapun yang berceramah di sini, mereka sudah melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Usahakan dihargai, usahakan diperhatikan, usahakan didengarkan, usahakan tidak berbicara. Hanya tidak cukup 2 jam puja baktinya. Tahan berbicara sebentar, masa sulit? Masa sulit? Nanti setelah puja bakti, Anda keluar silakan. Anda berbicara sampai malam. Tidak ada yang larang. Ya, tapi untuk puja bakti ini usahakan tahan diri dulu. Tahan diri dulu, tidak berbicara. Usahakan hadir 100% di sini. Tidak bermain HP. Sudah begitu melekat sekali sama HP. 2 jam saja sulit HP untuk dilepaskan. Sulit sekali. Ya, usahakan bisa 100% hadir di sini saat puja bakti. Tidak cukup sampai 2 jam. Anda tidak diminta 3 hari sekali datang wihara. Seminggu sekali begitu sulit. Nah, jadi usahakan bisa 100% hadir saat puja bakti. Berbicara saat puja bakti sebisa mungkin tidak. Jadi kalau ada teman yang berbicara, Anda tidak tanggapi, dia mau berbicara dengan siapa. Nah, jadi karena dia berbicara, Anda tanggapi, ya sudah akhirnya jadi ngobrol. Ya, jadi ini bisa diperhatikan dengan baik. Jadi waktu ada penceramah berbicara di depan, siapa saja usahakan diperhatikan. 1 atau 2 pokok yang bisa Anda ingat, nah itu biasanya akan membantu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi walaupun yang berbicara itu mungkin tidak sesuai dengan selera Anda, yang berbicara itu Anda merasa mungkin tidak bagus. Tetapi dengan Anda perhatikan, walaupun hanya satu saja yang bisa Anda ingat, ini pun bagus. Tidak sia-sia Anda datang puja bakti. Ya, jadi dengan kita mendengarkan ceramah, memperhatikan siapa saja yang berbicara di sini, diharapkan apa yang disampaikan ini bisa Anda ingat, bisa Anda perhatikan supaya Anda ke wihara ini bisa mendapatkan satu manfaat. Karena secara Theravada ini andalannya adalah berceramah. Andalannya Theravada itu. Jadi dengan berceramah itu ada satu dhamma yang bisa diperoleh.
Anda sudah malas baca buku, sudah tidak punya waktu dengar ceramah di kehidupan sehari-hari. Baca buku baru 1 lembar sudah ngantuk. Nah, jadi usahakan waktu dengar ceramah diperhatikan supaya Anda ke sini tidak sia-sia. Di rumah tidak tertarik untuk dengar ceramah, padahal ceramah di YouTube itu banyak sekali. Tidak tertarik untuk baca buku dhamma. Nah, jadi kalau Anda ke sini usahakan memperhatikan siapa saja yang memberikan ceramah, diperhatikan dengan baik supaya Anda mendapatkan manfaat dari mendengarkan ceramah. Ya, Bapak-Bapak, saudara-saudara, jadi ini puja bakti. Ini bisa dikatakan kalau saya gambarkan seperti Anda pergi sekolah. Di sekolah itu pertemuannya terbatas. Kalau mungkin sekolahnya jam 7 sampai jam 12 atau jam 1, pertemuannya terbatas sekali. Guru hanya memberikan sedikit pelajaran, nanti di rumah Anda memperdalam. Nah, demikian juga dengan puja bakti. Meditasinya singkat sekali. Jadi di rumah Anda diharap bisa memperdalam. Jadi di rumah Anda ada luangkan waktu saat-saat tertentu untuk duduk meditasi. Jadi kalau mungkin di wihara hanya 10 jam, hanya 10 menit, tapi di rumah usahakan bisa 1 jam kah, 45 menit kah. Kemudian di wihara seminggu sekali. Kalau di rumah memungkinkan untuk satu keluarga sama-sama puja bakti, misalnya jam 8 sampai jam 9. Ajak papa dan mama puja bakti bersama setiap hari. Nah, jadi memperdalam apa yang ada di wihara ini. Mendengarkan ceramah seminggu sekali, kurang. Sangat kurang. Mengapa? Karena hal-hal yang buruk itu sering muncul di dalam batin kita. Karena itu harus memperbanyak hal-hal yang bajik, pengetahuan dhamma supaya muncul di batin kita. Jadi kalau ada waktu luang, dengar ceramah atau baca buku dhamma, walaupun hanya 1 lembar, tidak apa-apa. 1 hari 1 lembar, tidak apa-apa. Nah, jadi memperdalam apa yang ada, apa yang dilakukan saat puja bakti. Nah, itu baru bisa maju. Karena kalau hanya puja bakti ini sangat-sangat dasar, sangat seperti di sekolah aja. Tapi kalau kita mau maju, kita mau memperdalam, usahakan dilakukan juga di rumah. Nah, ini yang membuat apa yang dilakukan saat puja bakti ini bisa lebih berkembang. Ya, jadi ini perlu diperhatikan saat kita puja bakti dengan di rumah. Ya, jadi ini hal-hal penting yang perlu Anda perhatikan saat puja bakti. Jadi kalau dilakukan dengan benar, dilakukan dengan pengertian benar, walaupun seminggu sekali, sebenarnya ini manfaatnya besar. Kalau di rumah ada altar, bagus sekali. Jadi waktu sampai di rumah, namaskara, mau keluar, mau pergi sekolah, mau pergi bekerja, namaskara dulu, baru keluar rumah. Ini juga penting, ini juga bisa kita lakukan kalau kita di rumah ada altar. Jadi menjadikan nama Karapata ini sebagai satu kebiasaan yang setiap hari bisa kita lakukan setiap hari. Jadi kalau Anda sering-sering rajin namaskara, Anda akan dapatkan, Anda akan lebih rendah hati. Anda akan lebih rendah hati. Rendah hati itu bagus atau tidak? Bagus. Kalau Anda rendah hati, tidak cepat tersinggung, tidak cepat marah. Orang yang cepat tersinggung itu, orang yang cepat marah itu gara-gara tinggi hati. Kalau Anda rendah hati itu, Anda tidak akan cepat marah.
Jadi kita dengan sering-sering namaskara, sering-sering menurunkan ego, kita tidak cepat marah, tidak cepat terbawa emosi. Karena itu namaskara itu kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan pengertian yang benar, ini sebenarnya satu hal yang bagus. Ya, tiap hari rajin-rajin bernamaskara, rajin-rajin bernamaskara. Ya, jadi ini sedikit singkat yang ingin saya sampaikan tentang puja bakti. Jadi harapan saya dengan Anda memahami ini, kehadiran Anda saat puja bakti bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh, bisa dilakukan dengan pengertian benar, sehingga mendapatkan manfaat dari puja bakti. Ya, saya pikir demikian apa yang ingin saya sampaikan. Semoga mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang puja bakti. Ya, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Baik, selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Bagi umat yang ingin bertanya, dipersilakan. Jadi jangan malu-malu karena Bantenya sebentar lagi mau makan siang ya. Jadi yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya? Angkat tangan. Baik, Bante, saya mulai dulu aja, Bante. Saya ingin bertanya tentang Pancasila Buddhis, Bante. Khususnya sila kelima. Yaitu kalau artinya saya bertekad melatih diri menghindari meminum arak, minuman ragian yang memabukkan mengakibatkan kelengahan. Pengertian kita melanggar sila ini, apakah pada saat kita mabuk atau begitu kita konsumsi itu sudah melanggar, Bante? Jadi apa kalimat di awalnya di buku itu apa? Saya, Aku bertekad melatih aku diri bertekad melatih menghindari diri. meminum arak. Ya, jadi kalau sebisa mungkin tidak usah minum arak, ya, walaupun sedikit, sebisa mungkin. Nah, jadi seperti itu, sebisa mungkin tidak minum arak. Kalau tape, Bante. Apa? Tape. Nah, di sini kan disebutkan Ya, apa? tape ya, kalau kalian masih bisa. Sedangkan para biku biasanya walaupun hanya sedikit tidak boleh, ya, karena ada araknya. Kalau untuk biku lebih 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 ketat lagi. Jadi kalau kalian masih mungkin masih boleh, karena batasnya mungkin jangan mabuk, jangan mabuk. Tapi sebisa mungkin ya dihindari saja. Jangan, kalau kalian umat masih ringan, mungkin jangan sampai mabuk. Nah, tapi kalau bisa ya sama sekali enggak usah. Sedangkan kalau biku itu sedikit saja enggak boleh. Kalau kalian ya jangan mabuk. Itu aja. Mudah-mudahan, Bante. Ya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Bu Enda. Kalau kita meditasi sendiri dengan meditasi sama-sama beda enggak? Iya, jadi kalau kita meditasi sendiri baru sebentar sudah ngantuk, ya kan? Tapi kalau kita sama-sama lebih semangat, ya kan? Beda. Demikian juga di rumah kalau bisa meditasi sama-sama dengan orang tua. Ini lebih bagus.
Tetapi biasanya mau ajak orang tua sulit enggak? Sulit sekali ya. Siapa di sini yang di rumah meditasi puja bakti, ada puja bakti sama-sama dengan orang tua, ada enggak? Jam-jam tertentu kumpul orang tua puja bakti sama-sama, ada enggak? Hampir tidak ada. Coba kalian contoh agama lain. Wah, luar biasa. Mereka kalau kalau lagi sembahyang itu, ayo waktunya sembahyang di tempat sembahyang atau kan di rumah, mereka sama-sama puja bakti, sama-sama sembahyang. Umat Buddha hampir hampir tidak ada, hampir tidak dilakukan. Karena itu ya itu kelemahan kita umat Buddha. Jadi tidak menjadikan puja bakti sebagai satu hal yang diupayakan untuk dilakukan di rumah. Jadi kalau kita bisa sama-sama tentu bagus. Bisa puja bakti, meditasi sama-sama di rumah, satu keluarga kumpul jam-jam tertentu disepakati. Jam 8 sampai jam 9 kumpul, puja bakti sama-sama. Baca parita sama-sama, meditasi sama-sama. Nah, walaupun sangat jarang ya sudah, mungkin mulai besok diupayakan. Nah, ini juga belum belum terlambat daripada sama sekali tidak ada. Jadi kalau bersama-sama itu lebih memiliki kekuatan. Tapi karena tidak bisa sama-sama, ya sudah akhirnya sendiri-sendiri. Ya, jadi kalau bisa bersama-sama. Tapi kalau tidak bisa sama-sama, ya sudah sendiri-sendiri. Jadi kalau sendiri-sendiri, ya sudah seperti pertanyaan Ibu, kalau harus sendiri-sendiri, ya sudah sering-sering membaca parita, kemudian sekali lagi waktu membaca parita, usahakan kesadaran kita hadir 100% pada saat membaca parita, tidak memikirkan, tidak menghayal apa-apa, tidak memikirkan sesuatu. Usahakan selalu melakukan dengan kesadaran 100%. Dan sekali lagi, dominan yang muncul di batin kita adalah hal-hal yang buruk. Jadi tidak usah kecewa, merasa baca parita itu sia-sia atau kok tidak nampak hasilnya ya. Tidak apa-apa. Ini sekali lagi karena batin kita itu yang paling kuat, yang paling dominan itu hal-hal yang buruk. Jadi dengan kita membaca parita, ini akan membantu ketika hal-hal yang buruk itu tidak tidak selalu menguasai batin kita. Jadi dengan kita membacakan parita, nanti misalkan kita terbawa kebencian, kita terbawa keserakahan, jadi ini bisa akan muncul membantu. Kalaupun tidak muncul membantu ya sudah. Tetapi karena kita sering-sering membaca parita, nah ini akan sedikit atau banyak juga akan membantu ketika hal-hal yang buruk muncul di batin kita. Jadi kalau kita misalnya pada sore hari atau malam hari, pagi hari muncul kebencian, karena kita sering-sering membaca Karania Metta Sutta atau sering-sering mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi ketika kebencian muncul, nah ini juga akan bisa mengimbangi walaupun hanya sedikit. Kira-kira kalau gajah dewasa tarik tambang dengan kucing dewasa, siapa menang? Nah, jadi seperti itu. Jadi hal-hal yang buruk di dalam batin kita itu seperti si gajah dewasa. Sedangkan hal-hal yang bajik di dalam batin kita itu seperti si kucing dewasa. Jadi kalau tarik tambang, sudah selalu si kucing yang kalah. Nah, jadi diharapkan dengan kita sering-sering memunculkan hal-hal yang bajik, baca parita, bermeditasi, nanti diharapkan si kucing itu bisa menjadi si rusa. Nah, ya, nanti si kucing itu bisa tambah kuat. Nah, demikian jadi akhirnya nanti kalau hal-hal yang baik, hal-hal yang bajik itu bisa sering-sering kita munculkan, nah, nanti setidaknya si kilesa, hal-hal yang buruk dengan hal-hal yang bajik itu setidaknya seimbang dulu. Tidak usah muluk-muluk harus lebih kuat. Tidak usah, setidaknya seimbang dulu. Nah, dengan seimbang, itu tujuannya apa? Hal-hal yang buruk itu tidak selalu menang.
Nah, mungkin sekarang hal-hal yang buruk itu masih menang. Ada sedikit yang tidak beres, marah. Ada sedikit yang tidak beres, tersinggung. Selalu, hampir selalu menang. Nah, jadi dengan sering-sering baca parita, sering-sering memunculkan hal-hal yang baik, nah nanti diharapkan ke depannya hal-hal yang buruk itu tidak selalu menang. Nah, kalau seperti itu tentu kita akan sering-sering damai, sering-sering bisa tenang. Karena kita sering tidak susah untuk damai, susah untuk tenang itu disebabkan karena hal-hal yang buruk, kilesa itu yang sering mendominasi batin kita. Karena sebabnya sudah ada yaitu si kilesa, ya sudah kita akan sering-sering mengalami penderitaan. Ya, jadi sering-sering membaca parita, terutama meditasi. Ya, saya pikir demikian. Ya, ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ya, Ci. Pakai mic ya biar ini. Ya, orang tuanya lagi sakit. Orang tuanya yang sehat saja tidak mau. Orang tua yang sehat saja, keadaan biasa-biasa aja, tiap hari semuanya sehat-sehat saja tidak mau. Ya. Nah, jadi waktu sakit tidak harus baca paritanya di altar. Bisa saja baca parita, apalagi orang tuanya sampai tidak bisa bangun dari tempat tidur. Kalau masih bisa bangun dari tempat tidur, ya kita ajak pelan-pelan ke altar, orang tuanya duduk di kursi. Ya, kalau orang tuanya terbaring sampai tidak bisa berdiri, ya kita baca parita sama-sama di kamar. Baca parita sama-sama di kamar. Nah, habis baca parita, usahakan juga diartikan orang tua apalagi lagi sakit hanya bisa terbaring di tempat tidur saja. Nah, kita baca parita, orang tua tiap hari mendengar apa yang dibaca, batinnya lebih tenang. Dengan sering-sering baca, artinya orang tua kita walaupun di tempat tidur, batinnya jadi tenang. Kemudian setelah baca parita, meditasi, nah, apa yang dilakukan? Meminta orang tua kita mengulang kalimat, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi hal-hal yang luhur ini sering-sering dimunculkan di dalam batin kita. Nah, jadi dengan melakukan hal itu, walaupun orang tua kita diranjang sekalipun, bisa tetap dilakukan. Ya, jadi bagaimanapun keadaan orang tua kita, kita menyesuaikan saja dengan orang tua kita. Orang tua kita sehat, orang tua kita sakit, nah masih puja bakti itu masih bisa dilakukan. Saya pikir demikian, ya, oke, ya. Ada yang bertanya lagi? Yang pertama, kalau melakukan sesuatu yang kita tidak suka, jangan sendirian. Jangan melakukan segala sesuatu sendirian. Kalau segala sesuatu itu yang sulit itu kalau sudah kalau sudah gampang tidak usah disuruh, melakukan sendirian itu mudah. Tapi kalau sesuatu yang tidak disukai jangan sendirian. Itu sulit sekali. Jadi kalau misalnya anak malas belajar misalnya, jangan suruh dia pergi belajar. Tidak, kita temani. Atau kita suruh temannya yang datang belajar bersama, belajar kelompok. Nah, ini lebih gampang. Ini membantu.
Demikian juga tidak usah anak-anak. Kita saja kalau disuruh meditasi sendirian malas. Nah, jadi dengan adanya teman, ini akan sangat berpengaruh. Jadi kalau di rumah anak-anak malas meditasi. Anak-anak malas meditasi, anak-anak lihat orang tuanya, ih, papa mama saja malas, apalagi saya. Nah, ya, jadi kalau bisa bisa sama-sama tentu lebih bagus. Mungkin awal-awal dilakukan dengan pemaksaan, terpaksa, tidak apa-apa. Sesuatu yang bagus, sesuatu yang luhur, biasanya dilakukan dengan pemaksaan, tidak apa-apa. Nanti kalau sudah paham, sudah mengerti, tidak usah dipaksa lagi. Jadi kalau kalau misalnya makan, kita makan dipaksa tidak? Tidak usah dipaksa karena sudah paham. Nanti begitu juga dengan meditasi. Anda sekarang melihat apa itu meditasi hanya mendapatkan penderitaan. Nah, iya kan? Ada beberapa orang punya pengertian seperti itu. Untuk apa meditasi hanya mendapatkan penderitaan? Waktu meditasi kakinya sakit. Kalau tidak meditasi kan tidak perlu kaki sakit. Nah, jadi seperti itu. Jadi begitu meditasi seperti itu. Waktu meditasi pikirannya kacau. Waktu tidak meditasi kan pikirannya tidak kacau. Nah, jadi karena pe pemikiran yang keliru, padahal pikiran itu kacau setiap saat. Tetapi karena meditasi dia sadar, waktu waktu tidak meditasi dia tidak sadar. Nah, jadi waktu melihat meditasi hanya mendapatkan penderitaan, dia tidak akan melakukan meditasi. Tapi begitu dia sering-sering meditasi, kemudian dia melihat manfaat dari meditasi, berikutnya tidak perlu disuruh-suruh lagi. Jadi sama seperti makan, kita tidak perlu disuruh mandi lagi. Begitu jam sudah sore, oh langsung ambil handuk mandi. Karena melihat manfaat dari meditasi, manfaat dari mandi. Demikian juga. Jadi sekarang mungkin masih dipaksa, masih terpaksa meditasi, tidak apa-apa. Kita lakukan dulu, nanti setelah kita melihat manfaat dari meditasi itu tidak perlu disuruh-suruh lagi. Ada, oh di jam jam begini hari ini ada meditasi di wihara. Dia cepat-cepat kerja, cepat-cepat selesaikan pekerjaannya, datang meditasi. Di rumah juga kalau dia sudah melihat ada manfaat dari meditasi, begitu ada waktu luang, dia duduk meditasi. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk saat ini, usahakan hal-hal yang sulit itu jangan dilakukan sendiri dulu, sama-sama. Kemudian mungkin ada paksaan, terpaksa, tidak apa-apa dilakukan dulu. Nanti dengan seiring waktu, pemahaman meningkat, nanti segala sesuatu yang sulit itu akan menjadi lebih mudah. Ya, saya pikir demikian. Ya. Baik, saya rasa sesi tanya jawab kita akhiri ya. Anumodana kepada Yang Mulia Upasamotera atas Dhamma Desana yang telah disampaikan. Semoga menambah semangat kami mempraktekkan Dhamma. Selanjutnya, marilah kita melakukan satu kebajikan lagi dengan melakukan dana paramita. Mari lagi.
Dilanjutkan dengan persembahan puja dana, tuang jasa, dan pemercikan air parita. Panjasa ya? Ya. Ya, satu hal yang baik juga untuk dilakukan setelah melakukan jasa kebajikan, kita juga tidak melupakan jasa-jasa dari orang tua, jasa-jasa dari leluhur kita. Semoga dengan kebajikan yang sudah dilakukan, mereka juga mengetahui dan berbahagia. Yata wariwaha purapari purintis sagarang ewa mewa ito dinang petanang upaka pati icitang patitang tumhang kipa mewa sami jatu sabe purintu sangkapa cando panaraso yata manijo tiraso yata sabitio iwajantu sabarogo winasatu mate bawantu antarayo suki dikayuko bawa Abiwadana silisani canguda pacaino cataro damawadanti ayuwano sukang balang bawatu saba manggalang rakantu saba dewata saba budanu bawin sadasoti bawantu te bawatu saba manggalang rakantu saba dewata saba damanu bawina sadasoti bawantu te bawatu saba manggalang rakantu saba dewata saba sangga nubawena sadasoti bawantu te. Sadu, sadu, sadu. Acara selanjutnya penghormatan kepada Yang Mulia Upasamotera, pemimpin puja bakti mengawali dengan
Kata Okasa, para umat melanjutkan dengan kata Wandami Bante lalu bernamaskara selamat sebanyak 3 kali. Para umat dimohon untuk tetap bertumpul lutut dan bersikap anjali karena Yang Mulia Upasamotera akan meninggalkan Dhammasala. Dilanjutkan dengan pengumuman. Tanggal 22 Mei, Wihara Samagiwirya akan mengadakan puja parit, puja puja pelita ya. Oh, cepet banget. Balik. Oh. Selanjutnya setiap Kamis malam jam 7 malam diadakan latihan meditasi bersama yang dibimbing oleh Samanera Abisarano ya. Jadi bagi yang suka meditasi atau mau belajar bisa hadir ya karena Samaneranya cukup bagus. Dilanjutkan dengan pembacaan parita pelimpahan jasa yang dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Baik, buka 122. Tidak. Anda yang pasti dan Esa si jata subah. Mari kita membacakan artinya bersama-sama. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain
melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, ataupun 4 kawasan sanya, yang mengembara di alam besar dan alam kecil, atas pelimpahan jasaku ini. Semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari permusuhan serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Ya, mohon maaf sebelum ditutup, bagi yang merasa mungkin ulang tahun di bulan April, mohon untuk bisa turun terlebih dahulu karena ada blessing dari Bante dan bisa mempersembahkan kue ulang tahun kepada Bante. Terima kasih. Untuk menutup puja bakti pada hari ini, marilah kita melakukan nama Karapata yang akan dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhamma Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅghō. Sanghang Namami. Mari kita sama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah puja bakti pada hari ini setelah usai. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Terimalah salam dalam Dhamma, Soti Hotu Namo Buddhaya.